Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah, yaitu Pulau Berhantu. Cerita ini datangnya dari Banafila ya teman-teman. Yuk daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe channel ini ya teman-teman, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja simak ceritanya berikut ini. Weh, pergi, tolong, jangan bunuh saya, pergi, ampun, saya mohon jangan bunuh saya, pergi. Tuh kan, gue bilang juga apa, pasti itu cewek jatuh terus mati. Film apaan kayak begini? Gak ada serem-seremnya. Masa iya pocong bisa nyengkek orang? Kan dia tangannya diikat. Yang penting kan pemainnya bro, bukan ceritanya. Apaan 99%? Film horor pasti ada adegan syurnya. Kalau kayak gitu sih mending gak usah bikin film horor. Udah bisa ketebak endingnya bakal kayak gimana. Setannya juga begitu-begitu saja. Pocong, kuntilanak, suster ngesot. Dan paling sering setan cewek rambut panjang pakai baju putih tapi bibir pakai lipstik. Ya, mereka adalah sekumpulan manusia penikmat film-film horor. Sebut saja nama mereka Bible, Joshua, Brian, Piu, dan juga Vigo. Sudah puluhan judul film mereka tonton, baik film luar ataupun dalam negeri. Tapi dari sekian banyak film yang mereka tonton, belum ada satupun yang benar-benar mereka sukai. Kalian ini kebiasaan deh, tinggal nonton aja ribet banget, protes Vigo. Ya nggak tahu tuh, sekalian aja bikin film sendiri, celetuk Piu tanpa sadar. Wah, ide bagus tuh, ucap Brian yang membuat semua bertatapan bingung. Apanya yang bagus? People sedikit bingung dengan maksud temannya. Gimana kalau kita bikin film sendiri? Usul Brian. Maksudnya kita bikin film yang pemerannya kita sendiri gitu. Vigo pun mulai sedikit memahami maksud ucapan Brian itu. Yes, begitu. Jadi nanti kita bikin film tapi tanpa skrip. Kita bikin film itu ya senyata mungkin. Mulai dari adegan dialog sampai kejadiannya harus seril mungkin tanpa rekayasa sedikit pun. Brian menjelaskan penuh semangat. Ya terus, prosedur pembuatan film yang ada di otak lo sekarang gimana? Tanya Joshua atau yang lebih sering dipanggil Josh itu. Gini, kalian semua kan punya HP kan? Apalagi Vigo juga punya kamera. Nanti kita pakai HP masing-masing buat dokumentasiin apapun itu yang kalian pikirkan menarik untuk dijadikan film ini. Dan ada satu syarat selama pembuatan film ini. Dokumentasi di HP nggak boleh ditunjukin ke siapapun. Cukup lo sendiri yang tahu, kecuali yang di kamera. Karena kita bakal pakai itu sebagai alat utama kita buat bikin film ini. Dan pada hari yang ditentukan, kita bakal edit dan lihat hasilnya bareng-bareng. Sepertinya Brian sudah merencanakan semuanya sejak lama tapi baru bisa menyampaikannya sekarang. Setelah penjelasan dan diskusi yang cukup panjang, akhirnya mereka berlima setuju dan akan mulai proses pembuatan film tersebut 2 hari lagi. Tapi Bri, kalau filmnya cuma berlatar di daerahnya kita saja ya nggak asik lah, ucap Bible. Maka dari itu gue udah rencanain buat kita liburan ke suatu tempat yang gue juga nggak tahu di mana, buat sempurnain film kita ini, jawab Brian dengan senyum misteriusnya. Tempatnya aja nggak tahu di mana. Ntar kalau ada kejadian aneh terus kita hilang kayak di film-film itu gimana? Ucap Piu yang memiliki sifat penakut di antara mereka berlima. Itu kan cuma film, Piu, respon Bible dengan pertanyaan Piu baru saja. Kamu tenang aja, kan ada aku yang bakal jagain kamu di sana terus. Dan terus ya ada Bible sama Brian sama Vigo juga kan yang bakalan jagain kamu. Josh mencoba untuk menghilangkan ketakutan Piu dengan tempat baru itu. Sementara Piu hanya tersenyum tipis ke arah Bible
yang menatapnya tanpa ekspresi. 2 hari pun berlalu, rencana mereka pun juga semakin matang. Brian juga sudah mengatakan pada keempat temannya untuk bertemu di pelabuhan. Mereka akan pergi menggunakan speedboat untuk menuju pulau yang sudah ditentukan oleh Brian. Perlengkapan sudah siap, semua sudah direncanakan sebaik mungkin, bahkan mereka sampai rela mengistirahatkan waktu kuliah demi film yang sudah ada di dalam bayangan. People, Vico, dan juga Brian sudah berada di atas speedboat sejak 10 menit yang lalu, sementara Biu dan juga Joshua belum juga terlihat. Biu sama Josh mana sih? Tanya Brian yang sudah tidak sabar untuk segera pergi. Lagi pacaran kali berdua, jawab People sinis. Gak mungkin lah Bib, kan dari awal kita udah sepakat gak boleh cinta-cintaan sama teman sendiri, jelas Vico. Sekarang apanya sih yang gak mungkin? Lihat aja tuh. People melirik ke arah Biu dan juga Joshua yang baru datang bersama. Dengan langkah terburu-buru, Biu dan juga Josh berjalan menuju ke teman-teman mereka. Aduh, sorry banget nih, telat. Soalnya tadi mobilnya mogok. Untung tadi ketemu Josh di jalan, ucap Biu mencoba menjelaskan keterlambatannya. Gini ini kalau temenan udah ada rasa, komitmen dilupain, ucap People yang langsung pergi masuk ke dalam speedboat yang akan membawa mereka berpetualang. Kenapa sih si People sewot banget? Tanya Josh dengan bingung. Lagi dapat kali, jawab Vico yang kemudian menyusul People masuk. Kenapa sih? Biu mencoba mempertanyakan lagi. Udah gak usah dipikirin, buruan masuk, abis itu kita berangkat, jawab Brian santai. Biu dan juga Josh bertatapan sejenak, sama-sama bingung dengan sikap People, dan setelah itu mereka ikut masuk menyusul yang lain. Karena sudah berkumpul semua, akhirnya perjalanan mereka pun dimulai hari ini. 15 menit sudah perjalanan 5 sekawan itu menuju suatu tempat yang hanya Brian saja yang tahu. Speedboat yang membawa mereka pun semakin melaju kencang membelah luasnya lautan. Bri, lo mau bawa kita kemana sih? Tanya Vico yang memang sudah sangat penasaran kemana tujuan mereka. Gue bakal ajak kalian ke pulau. Katanya sih itu pulau keren banget, dan yang paling penting belum banyak orang yang tahu tempat itu, jelas Brian penuh semangat. Yakin lo tempatnya keren? Emang pernah ke sana? Tanya Vico meragukan. Ya belum sih, tapi gue searching di internet dan emang beneran keren loh, jawab Brian. Sementara teman-temannya sedang membicarakan tempat tujuan mereka, Biu seperti orang yang sedang gelisah. Entah apa yang dia cari, tapi sedari tadi dia sibuk melihat ke sekeliling mencari sesuatu. Biu, nyariin apa sih kamu? Tanya Vico yang aneh dengan sikap Biu. Hah? Enggak kok, jawab Biu masih celengukan. People mana sih? Tanya Biu pada ketiga temannya. Nah kan bilangnya yang enggak, ujung-ujungnya nyariin juga. Gimana sih? Sindiran Vico membuat Biu tersenyum malu. Iya juga ya, si People mana sih? Kok dia ini nggak gabung di sini? Vico pun ikut mempertanyakan keberadaan People. Gue juga nggak lihat dia dari tadi. Kemana sih tuh anak? Tanya Brian pada Josh. Josh pun hanya menggeleng pelan dengan malas juga dengan pertanyaan itu. Cariin deh Biu, kayaknya ada di belakang dia. Lanjut Brian meminta Biu untuk mencari People. Kenapa harus Biu yang nyariin sih? Kenapa nggak lu atau Vico aja? Saut Josh kurang setuju. Alah udah nggak apa-apa, biar aku aja. Biu pun langsung meninggalkan Vico, Josh dan juga Brian. Di tempat yang berbeda, People sedang menikmati hobi fotografinya. Beberapa jepretan kamera pun berhasil mengabadikan keindahan lautan biru itu. Lumayan lah, ucap People mengomentari hasil jepretannya sendiri. Butuh model buat foto nggak? People yang sedang berkonsentrasi dengan kameranya pun langsung menoleh ke sumber suara yang memang sudah sangat dia kenal. Siapa lagi itu kalau bukan Biu? Masih mending lumba-lumba yang jadi modelnya, lebih keren, jawab People sambil mengarahkan kameranya ke arah Biu. Gitu ya, Biu berjalan mendekat ke arah People.
Tanpa sepengetahuan Piyu, People memotret pria manis itu. People tersenyum sendiri melihat hasil jepretannya itu. People, duduk sini dong, ajarin aku motret. Ucap Piyu mengajak People untuk duduk di tepian speedboat dengan kaki yang sedikit terendam ke dalam air. Emang bisa? Tanya People yang duduk bersebelahan dengan Piyu. Makanya ajarin, jawab Piyu sambil merebut kamera di tangan People. Kamu pegangnya gini. People mengarahkan tangan Piyu untuk memegang kamera dengan benar. Piyu hanya manggut-manggut saja dengan instruksi People. Kamu fokusin sama satu titik yang jadi objek foto kamu. Udah, habis itu kamu tekan ini. Jelas People sambil membantu Piyu mempraktikkan instruksi dari dirinya. Krik. Satu objek foto pun berhasil diabadikan. Sepasang kakinya dan juga kaki People yang terendam di dalam air lah yang difoto oleh Piyu. Piyu tertawa sendiri setelah melihat hasil fotonya. Coba sini lihat. People mencoba mengambil kameranya dari Piyu, tetapi tidak diberikan oleh Piyu. Enggak, jangan. Mending kamu gak usah lihat daripada ntar iri karena gambar aku lebih keren daripada gambar kamu itu. Ucap Piyu menyombongkan hasil jepretannya. Kasih lihat dulu deh, baru boleh sombong. Akhirnya, People berhasil mengambil kamera tersebut. Please gak usah terharu lihatnya, ucap Piyu sebelum People mengarahkan pandangannya ke kamera. Astaga, Piyu ini. People melihat dengan pandangan kagum. Ini apaan coba blur begini? People tertawa terbahak-bahak melihat hasil foto yang buram itu. Tuh kan diketawain, kesel deh, ucap Piyu sok kesal. Iya deh, enggak deh. Wah, fotonya keren sekali, enggak buram, bagus banget, ucap People dengan ekspresi sok kagum dan juga memuji. Ah, nyebelin kamu. Mereka berdua pun tertawa bersama dengan hal itu. Di tengah tawa dan juga candaan People dan juga Piyu, tanpa disadari, sesuatu yang sedang mengintai kaki mereka yang terendam di dalam air. Wah! Tiba-tiba saja Piyu berteriak dengan cepatnya. Dia menarik kakinya keluar dari dalam air. Apaan sih lo? People melihat Piyu bingung. People, jangan di situ. Awas Pip. Piyu menarik People agar menyingkir dari tempat awal dia duduk. Emangnya kenapa sih? Ada apa? People pun semakin bingung dibuatnya. Bukannya menjawab, Piyu hanya diam karena masih syok dengan apa yang dia rasakan. Kenapa sih? Tanya People lagi. Tadi itu ada yang narik kaki aku di bawah air, jawab Piyu serius sekaligus takut. Perasaan kamu aja kali, masa iya ikan bisa narik? People tidak percaya dengan pernyataan Piyu. Coba lihat dulu kakinya, mungkin cuma kena tabrak ikan atau apa gitu. People pun memeriksa kaki Piyu yang katanya ditarik seseorang. Piyu, tadi beneran kamu ngerasa ditarik itu? Tanya People. Lihat deh. People mengisyaratkan Piyu untuk melihat kakinya sendiri. Piyu pun semakin dibuat takut ketika melihat ternyata ada bekas cengkeraman tangan di pergelangan kakinya. Tuh kan, aku bilang juga apa? Aku tuh gak bohong. Belum sempat menanggapi ketakutan Piyu, Brian tiba-tiba datang memanggil People. Apaan? Tanya People pada Brian. Mesin speedboat tiba-tiba mati nih. Lo kan anak teknik, siapa tahu bisa benerin. Jelas Brian. Mati? Kok bisa? Tanya People lagi. Ya mana gua tahu bro. Udah, buruan bantuin dulu. People, Brian dan juga Piyu pun langsung pergi untuk mengecek permasalahan mesin speedboat dan kemudian melupakan kejadian aneh yang baru saja dialami oleh Piyu. Cukup lama People berkutat dengan mesin yang tidak kunjung menyala juga. Entah apa yang membuat speedboat itu tidak bisa menyala, karena menurut People, mesin perahu cepat itu masih sepenuhnya baik-baik saja. Gue nyerah, bakar aja nih perahu sekalian, ucap People yang sudah frustasi karena tidak berhasil membenarkan mesin tersebut. Ya elah bro, coba sekali lagi dah, siapa tahu bisa, pinta Josh agar People mencoba sekali lagi. Lo aja sono, gua sih ogah, tolak People. Emang pulaunya masih jauh Bri? Tanya Piyu.
Ya enggak sih, tuh udah kelihatan. Paling kalau berenang 10 menit juga sampai. Jelas Brian sambil menunjuk sebuah pulau. Ya udahlah kalau gitu, kita berenang aja ke sana daripada buang-buang waktu di sini, ucap Viko. Berenang ke sana? Ah, enggak mau aku. Bahaya kali, Vic. Ucap Biu yang memang sudah ketakutan dengan kejadian tadi. Kalau nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Di sini aja sampai ntar malam. Saul Bible membuat Biu berpikir 2 kali. Setelah berdiskusi lagi, akhirnya mereka berlima memutuskan untuk berenang ke pulau tersebut. Bang, nanti tolong dicek lagi ya mesinnya. Kalau udah benar, pasti langsung nyusul kita ke sana, ucap Brian pada orang yang mengemudikan speedboat tersebut. Dan pada akhirnya mereka berlima pun mulai melanjutkan perjalanan dengan berenang. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai pulau tersebut. Hanya 10 menit saja, sama seperti perkiraan awal Brian. Meskipun dengan sedikit gangguan di tengah perjalanan mereka, itu tidak membuat sekelompok manusia itu menyerah. Lelah sudah pasti, tapi keindahan pulau tanpa nama itu seakan menghilangkan semua kelelahan itu. Lo yakin ini tempatnya, Bri? Ini keren banget sumpah, nggak ada serem-seremnya, ujar Josh sedikit meragukan. Lo itu jangan tertipu sama keindahannya, ini masih terlalu awal guys. Kita nggak tahu kan apa yang bakal kita alami selanjutnya, jadi kalian siap-siap aja. Karena yang indah belum tentu nggak bahaya. Brian berjalan ke arah Josh yang berdiri paling depan, memperhatikan setiap sudut pulau itu. Mereka pun mulai berjalan beriringan memasuki area pulau di sana. Tampak masih sangat asri, belum banyak tangan manusia yang menyentuhnya. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh Brian, yang indah belum tentu tidak berbahaya. Mereka tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi atau mereka temui di setiap langkah selanjutnya. Vic, gue kok merinding ya? Udah gitu makin gelap lagi, bisik Biu yang menempel erat pada Vico. Apaan sih Biu, jangan bikin gue jadi ikutan parno dong. Vico dan juga Biu pun mempercepat langkahnya menyusul Bible yang berjalan paling depan. Cukup lama mereka menerobos hutan itu untuk mencari tempat yang tepat untuk mendirikan tenda. Semakin ke dalam, hawa dingin semakin menusuk-nusuk tulang. Padahal hari belum terlalu malam, tapi keadaan begitu gelap hingga terpaksa menggunakan senter untuk menerangi jalan mereka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, kok 6? Brian yang berjalan paling belakang menghitung teman-temannya yang sedang berjalan di depannya. Mereka pergi hanya berlima, yaitu Bible, Joshua, Brian, Biu, dan Vico. Tapi ketika Brian menghitung, mereka menjadi 6 orang. 1 Bible, 2, 3 Biu sama Vico, 4 Josh, 5 siapa? Brian bingung sendiri siapa yang ikut bergabung dalam perjalanan mereka itu. Bukannya takut atau memberitahu teman-temannya kalau orang asing itu ikut dalam perjalanan mereka, Brian justru mengeluarkan kamera dan mulai merekam. Sedikit deg-degan memang, tapi ya begitulah Brian yang memiliki nyali lebih besar dibandingkan lainnya. Kita baru sampai di pulau ini dan udah disambut sama penghuni pulau. Gue gak tahu siapa yang jalan di depan gue ini, kakinya. Brian menyorot kaki sosok asing yang berjalan di depannya itu untuk beberapa detik. Tentu saja gak nginjek tanah. Perlahan dia mulai mengarahkan kembali kamera di tangannya ke atas seperti semula. Brian berteriak sangat keras dan langsung membalikan tubuhnya ketika merasa sebuah tangan memegang bahunya. Bible, gue Bible. Ternyata hanya tangan milik Bible yang memegang bahu Brian. Elo, bukannya tadi elo tuh ada di... Brian menoleh ke arah kemana dia dan juga keempat temannya berjalan tadi. Dia mengingat kalau empat temannya itu berjalan di depannya. Bukan hanya ingat, tapi dia sangat yakin dengan hal itu. Mau kemana, Bri? Biu ikut mendekat ke arah Bible dan Brian. Brian tidak mengerti sama sekali dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Yang dia ingat, tadi itu mereka berjalan ke arah barat. Tapi ternyata hanya dia sendiri yang menuju ke arah barat, sementara keempat temannya lurus ke arah utara. Lalu siapa yang berjalan bersamanya tadi? Woi,
Lo kenapa coba kayak orang bingung gitu? Pertanyaan Josh menyadarkan Brian dari pemikirannya yang mulai tidak jelas. Enggak, enggak, gue cuma gak fokus aja tadi. Masih dengan perasaan yang amat sangat kebingungan, Brian kembali bergabung dengan yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Cukup jauh sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di tengah-tengah hutan. Satu persatu tenda mulai berdiri, satu tenda untuk Biu dan Viko dan satu lagi untuk Bibil, Brian, dan Josh kala itu. Jam sudah menunjukkan pukul 10:26 malam. Matahari pun sudah beristirahat sejenak tadi. Semua memutuskan untuk beristirahat malam ini, memulihkan tenaga yang mulai terkuras di hari pertama mereka. Perjalanan yang lumayan melelahkan tapi petualangan mendebarkan telah menanti esok hari. Sementara yang lain beristirahat, people ini masih setia untuk duduk di dekat api unggun yang menjadi penerangan mereka malam ini. Dengan sebuah kamera di tangannya, people duduk bersandarkan pohon besar yang amat sangat rindang. Matanya terfokus pada layar kamera, memastikan apakah hasil jepretannya tadi itu layak untuk diakui ataupun disimpan atau tidak. Lagi ngapain? People tanpa menoleh sudah sangat hafal dengan pemilik suara tersebut. Suara yang tidak terlalu merdu, tapi terdengar sangat lucu. Siapa lagi kalau bukan si Biu? Lagi nungguin setan cantik nongol, siapa tahu bisa tukeran nomor telepon dengannya. Jawab People tanpa menoleh sedikit pun. Nggak lucu. People hanya tersenyum mendengar sahutan Biu. Belum tidur, Biu? Tanya People pada Biu yang ikut duduk di sampingnya. Nggak bisa tidur, makanya keluar terus lihat kamu di sini. Ya udah deh, aku samperin aja, jawab Biu. People hanya manggut-manggut mendengar apa yang dikatakan oleh Biu. Kamera di tangannya sepertinya lebih menarik dibandingkan pria manis di sampingnya itu. Biu diam beberapa saat. Dipermainkannya jari jemari mungil itu di atas pangkuannya sendiri sembari menatap langit tanpa bintang malam itu. Tampak seperti seseorang yang sedang memikirkan sesuatu, tapi takut untuk mengutarakannya pada laki-laki di sampingnya saat ini. Mau ngomong apa? Mau tanya apa sih? Biar aku jawab. Seolah mengerti apa yang dipikirkan oleh Biu, People menyadari kegelisahan itu. Diletakkannya kamera yang sedari tadi dia lihat dan berdalih pada Biu. Enggak mau ngomong apa-apa kok. Biu tersenyum tipis pada People sebelum kemudian kembali menatap langit kosong. Yakin loh? Biu hanya mengangguk-anggukkan kepalanya untuk menanggapi keraguan People padanya. Ya udah, People kembali meraih kameranya karena Biu tidak ingin berkata-kata. Ngomong nggak? Batin Biu ribut sendiri dengan perasaannya. Biu hanya takut ini bukan waktu yang tepat untuk mengutarakannya. Udah deh, ngomong aja gak apa-apa. Pasti aku jawab kok. People kemudian memegang dagu Biu agar tetap melihat ke arahnya dan mengutarakannya apa yang membuat pria itu gelisah. Jadi gini, misalkan gini, seandainya kalau misalkan gini, ribet banget sih Biu, mau ngomong doang, sahut People karena Biu terus berbelit-belit dengan perkataannya. Iya, sabar dong. Jadi gini, wajar gak sih kalau kita menyatakan perasaan sama teman sendiri? Akhirnya, pertanyaan itu keluar juga dari bibir Biu. People tidak langsung menjawab pertanyaan Biu, melainkan menatap Biu. Entah apa maksud tatapannya itu. Terlalu rumit untuk diartikan oleh Biu saat ini. Emangnya kamu mau ngungkapin perasaan ke siapa? Brian, Josh, Viko? Atau jangan-jangan People, apaan sih? Orang cuma tanya doang. Biu memukul lengan People yang tertawa meledeknya. Tuh kan, mukanya merah. Siapa Biu? People terus saja menggoda pria manis yang mulai malu-malu itu. Enggak, People. Udah deh, buruan jawab, sahut Biu sementara People masih menertawakannya. Oke, aku jawab. Sebenarnya sih gak ada masalah soal itu, Biu. Nyatain perasaan doang kan gak ada salahnya, jawab People tanpa ragu. Kamu suka kalau misalkan ada teman yang nyatain perasaannya duluan ke kamu? Tanya Biu lagi. Enggak.
Lagi People menjawab dengan pasti. Hening yang tidak mengenakan beberapa saat menyelimuti dua manusia yang sama-sama termenung di bawah sinar bulan yang cukup terang malam itu. Piyu sibuk dengan jari jemarinya yang memilin-milin bajunya, sementara People kembali fokus dengan kamera di tangannya. People terpaku dengan salah satu foto di dalam kameranya. Foto hasil jepretan tangan Piyu tadi siang. Raut wajahnya seketika berubah seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat itu. Piyu tidak menyadari hal itu karena lebih sibuk menunduk menatap tanah yang dia duduki bersama People. Enggak mungkin, pekik People dalam hati tetap memandangi foto tersebut. People yakin kalau tadi siang Piyu hanya menangkap gambaran kaki mereka di dalam laut. Hanya kaki tanpa ada apapun yang ikut di dalam foto itu. Tapi malam ini ketika People kembali melihat foto tersebut, sesuatu yang aneh ikut nampak di dalam jepretan gambar itu. Desisan Piyu mengacaukan semua pemikiran-pemikiran yang muncul di dalam benak People. Piyu meringis menahan sakit sembari memegangi pergelangan kakinya yang masih membekas sebuah cengkraman di sana. Piyu, kamu kenapa? People ikut panik melihat Piyu yang tampak sangat kesakitan pada kakinya. Piyu tidak menjawab, matanya terpejam menahan rasa sakit yang luar biasa pada kakinya. Piyu, jawab. Tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh People, Piyu tetap diam seakan mulutnya terkunci sangat rapat. Dia ingin mengungkapkan rasa sakit itu pada People, tapi entah apa yang membuat mulutnya enggan untuk terbuka, dan hal itu membuat People semakin panik. Rintihan kesakitan Piyu cukup keras, tapi tidak ada satu orang pun teman mereka yang keluar dari dalam tenda. Entah memang tidak mendengar atau memang sengaja mengabaikan. Ini anak-anak udah tidur semua apa gimana sih? Risau People yang semakin tidak tega melihat Piyu kesakitan. Piyu, kamu itu kenapa sih? Tepat ketika tangan People menyentuh kaki Piyu, rasa sakit itu tiba-tiba hilang dan tidak dirasakan lagi oleh Piyu. Matanya kembali terbuka, keadaannya kembali seperti sedia kala. Meski dengan keringat dingin yang muncul di wajahnya, Piyu tampak biasa saja. Padahal beberapa detik yang lalu Piyu tampak seperti orang yang hampir tidak sadarkan diri. Piyu, are you okay? People menyentuh wajah Piyu. Tidak bisa dipungkiri, rasa khawatir itu ada. Piyu hanya diam, sorot matanya seakan menjelaskan pada People jika dia baik-baik saja. People menarik nafas lega melihat Piyu kembali baik-baik saja. Apa yang kamu rasain sekarang? Baru saja Piyu membuka mulutnya dan belum mengeluarkan kata apapun untuk menjawab pertanyaan People. Tapi tiba-tiba, tolong. Sebuah teriakan yang cukup kencang membuat Piyu dan juga People sama-sama terkejut. Mereka menengok ke arah sumber suara yang berasal dari tenda Piyu dan juga Viko. Beberapa saat mata mereka saling bertatap untuk memastikan. Viko, ucap Piyu dan People secara bersamaan dan kemudian berlari ke arah tenda Viko. Tidak kalah terkejutnya dengan Piyu dan People, Josh dan Brian juga keluar dari tenda mereka menuju tenda Viko. Vic, lo kenapa Vic? Teriak Brian dari luar jendela, sementara People berusaha membuka tenda yang tertutup itu. Pip, lo itu lama banget sih, buka gini aja, protes Brian pada People. Viko, lo kenapa? Dan betapa terkejutnya mereka berempat ketika tenda berhasil terbuka. Viko dalam keadaan baik-baik saja, bahkan sedang memainkan ponselnya dengan headset tertanam di telinganya. Ada apaan sih? Tanya Viko bingung dengan empat temannya yang tiba-tiba mengerubunginya. Lo gak apa-apa? Tanya Josh yang semakin bingung dengan apa yang telah terjadi. Gue? Emang gue kenapa? Viko bertanya kembali. Lah, tadi lo kan... Udah, gak usah dibahas lagi. Salah People ketika Piyu ingin menjelaskan apa yang terjadi. Sekarang kita semua istirahat. Tidur atau enggak semuanya tetap di dalam tenda. Kalau terjadi sesuatu, teriak sekencang-kencangnya. Lanjut People, coba menenangkan suasana. Semuanya mengangguk setuju dengan apa yang diperintahkan oleh People. People, Brian, dan juga Josh pun
kemudian kembali ke tenda mereka setelah memastikan Bio dan Viko sudah aman. Tidak ada yang benar-benar tertidur malam itu. Hanya memejamkan matanya, mencoba mengusir perasaan cemas yang mulai bermunculan. Karena sepertinya sesuatu yang tidak terduga sudah siap menyambut petualangan mereka berlima. Sorot matahari mulai menusuk ke dalam kabut tebal yang masih menyelimuti hutan mengerikan itu. Perlahan mengusik ketenangan beberapa orang yang masih enggak beralih dari dalam tendanya. Udara yang cukup dingin dan menyejukkan seakan menahan mereka untuk beranjak. "Kamu sudah bangun? Yang lainnya mana?" Sapa hangat Biu pada sosok pria yang sedang merapikan tasnya. Jos melirik ke arah Biu yang berdiri tepat di sampingnya dengan segelas teh hangat di tangannya. "Hei Biu, People sama Brian udah bangun tapi masih malas keluar tenda katanya. Kamu tahulah dua manusia itu malas kena udara dingin di luar," ucap Jos. Mereka berdua pun terkekeh pelan dengan hal itu. "Mau?" Biu menawarkan teh hangat di tangannya kepada Jos tentunya. "Boleh." Jos bangkit dari posisi jongkoknya, beralih menghadap Biu dan menerima segelas teh hangat yang diminum Biu tadi. Pagi-pagi kok udah banyak nyamuk ya?" sindir Viko dengan memperagakan tangannya ketika menepuk nyamuk. Biu dan juga Jos hanya tersenyum menanggapi kedatangan Viko. "Ini ngomong-ngomong si Bibel sama Brian mana? Belum bangun?" tanya Viko. "Udah," jawab People yang berjalan ke arah tiga sahabatnya dengan diikuti Brian di belakangnya. Bio terdiam menatap People yang berjalan ke arahnya. Meskipun sudah bersahabat lama, tapi baru pagi ini dia melihat penampakan People yang benar-benar baru bangun tidur. Dengan rambut yang masih acak-acakan, tatapan mata yang masih mengantuk, dan sesekali merenggangkan otot-ototnya, People tampak begitu menggemaskan menurut Biu. Tanpa sadar sebuah senyuman lolos dari bibir Biu untuk People. Iya, gue tahu gue emang ganteng. Biasa aja liatnya." People yang menyadari jika Biu memperhatikannya, dia langsung merangkul bahu Biu dengan gaya sok kegantengannya. "Dih, apaan sih?" Dan dengan malu-malu maunya, Biu menyingkirkan tangan People dari bahunya. "Oke guys, hari ini kita mulai tujuan kita datang ke pulau ini. Gue, kita, kalian semua. Nggak ada yang tahu seperti apa film yang akan kita bikin. Yang pasti ini bakal jadi perjalanan yang luar biasa buat kita. Semua udah siap kan? Kita mulai perjalanan sekarang," ucap Brian menjelaskan apa tujuan awal mereka datang ke pulau tersebut. Semua mulai bersiap-siap membereskan tenda dan merapikan bawaan mereka. Setelah itu, perjalanan siap untuk dimulai. Ketika mentari mulai menganggungkan cahayanya, kabut-kabut menyedihkan pun mulai menyingkir dengan sendirinya. Hembusan angin yang menyejukkan ikut mengiringi langkah kaki yang mulai memasuki pulau semakin dalam lagi, mencari tempat yang paling tepat untuk memulai segalanya. Keinginan untuk memuaskan diri sendiri seakan membunuh segala rasa takut dan kecemasan yang muncul semalam. Ini baru awal, dan mungkin saja selangkah di depan ada sesuatu yang jauh lebih mengejutkan lagi. Brian memimpin mereka pagi ini, sementara People ini berada di belakang untuk menjaga mereka semua dari kemungkinan buruk yang akan terjadi. "Brian, Bri, stop deh." Di tengah perjalanan tiba-tiba Viko menghentikan langkah kaki mereka karena merasa melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. "Ada apaan, Vic?" tanya Brian yang mendekat pada temannya itu. Begitu juga dengan People dan juga Josh yang ikut mendekat karena penasaran. "Guys, lihat deh, itu rumah bukan sih?" Viko kemudian mengarahkan jari telunjuknya ke arah sebuah bangunan yang menyerupai sebuah rumah tua yang sangatlah besar. Iya, itu ada rumah. Berarti di sini ada orang dong," ucap Biu setelah melihat memang benar jika itu adalah sebuah rumah. "Kata lo pulau ini kosong, gimana sih Bri?" protes People pada Brian yang sejak awal mengatakan jika pulau ini kosong tidak berpenghuni. "Ya, yang gue tahu emang pulau ini kosong,
Dan kalau misalnya tiba-tiba kita nemu rumah, ya gue nggak tahu lah. Mungkin itu juga rumah kosong, kita kan nggak tahu. Jawab Brian yang juga bingung kenapa bisa ada rumah tua besar sebesar itu berdiri dengan kokohnya di tengah pulau yang menyeramkan seperti ini. Daripada kita semua penasaran, apa salahnya kalau kita cek aja sendiri ke sana? Usul Josh yang langsung mendapat persetujuan dari keempat temannya. Perlahan tapi pasti, 5 pasang kaki itu kemudian melangkah perlahan mendekati rumah tersebut. Kotor itulah kesan pertama mereka melihat rumah tersebut, dan sudah bisa dipastikan rumah itu tidak berpenghuni. Pintu besar yang setengah terbuka menampakkan apa yang ada di dalam rumah. Gelap dan juga pengap sudah dipastikan ketika masuk ke dalam sana. Beberapa helai kain berwarna putih menutupi setiap perabotan rumah kosong itu. Tampak juga beberapa lukisan yang terpampang di dinding. Ada yang bergambar burung elang dengan ular di cengkramannya, dan beberapa lukisan abstrak di sudut lainnya. Kita bisa keluar aja nggak sih dari sini? People, keluar aja yuk. Serem tahu nggak di sini? Biuk mencengkeram kuat lengan People karena takut. Sementara People dengan santainya terus melihat-lihat setiap sudut rumah itu. Udah gak apa-apa, tenang aja. Gak bakal ada setan juga pagi-pagi. Biuk hanya mendengus tidak puas mendengar jawaban People. Biuk, tangan aku bisa copot kalau kamu pegangnya kenceng banget gini, ucap People karena Biuk memegang lengannya sangat kuat. Bodo amat. Bukannya melepas, Biuk justru mempererat pegangannya. People hanya tersenyum dengan hal itu. Kayaknya nggak ada apa-apa deh di sini. Cuma rumah kosong yang udah ditinggalin bertahun-tahun ini, ucap Josh kepada teman-temannya. Mereka berlima memang sudah mengelilingi rumah tersebut sampai ke dalam dan tidak ada apapun di sana. Tidak ada kehidupan di rumah tersebut, hanya benda-benda kuno yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Rumah tersebut memanglah sangat kuno, terlihat dari pintu masuknya dengan ukiran-ukirannya. Beberapa patung di sudut rumah, serta ada satu buah tombak yang tergantung di dinding. Kira-kira yang punya siapa ya? Bisik Biuk pada Viko yang kini berdiri di sampingnya. Ya mana gue tahu Biuk, jawab Viko dengan mengangkat bahunya, tanda tidak mengerti. Guys, gimana kalau kita jadiin rumah ini sebagai base camp kita selama di sini? Lagi pula rumah ini nggak ada penghuninya juga. Posisinya juga pas berada di tengah-tengah pulau, usul People yang membuat Biuk terkejut dan yang lainnya saling bertatapan. Enggak, gue nggak setuju, ucap Biuk tidak menyetujui ucapan ataupun usulan People. Ntar kalau tiba-tiba ini rumah banyak setannya gimana? Kalau kita diapa-apain gimana? Kalau kita... Ucapnya terpotong. Ya kan daripada kita mati dimakan macan di tengah hutan, saut People yang membuat perkataan Biuk itu terhenti. Dengan segala pertimbangan dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, akhirnya semua pun setuju untuk tinggal sementara di rumah tersebut. Udah gak apa-apa, percaya aja sama aku, ucap People yang tiba-tiba merangkul bahu Biuk, mencoba meyakinkan Biuk bahwa semua pasti akan baik-baik saja. Terserahlah, balas Biuk marah pada People yang membuatnya harus terjebak di dalam rumah tua mengerikan itu. Jangan marah dong. People kemudian mengoyal-ngoyal rambut Biuk sampai berantakan karena pria itu cukup menggemaskan ketika kesal menurut People. People, berantakan ini rambut gue. Dan ya, ini adalah Biuk. Dia tidak bisa marah pada People. Akhirnya Biuk kembali tersenyum seperti sedia kala, membuat laki-laki tampan di sampingnya itu juga ikut tersenyum. Tanpa disadari oleh Biuk dan People, seseorang memperhatikan mereka dari sudut yang lain. Josh hanya bisa menghela nafas berat dengan segala kecemburuan yang semakin menumpuk. Rasanya ingin sekali dia menarik People jauh-jauh dari Biuk, tapi tidak mungkin. Itu hanya akan merusak persahabatan mereka, dan Josh juga sadar dia bukan siapa-siapa. Keindahan siang itu perlahan mulai menghilang seiring rembulan yang datang menghentikan posisi mentari, membiarkan sang mentari untuk beristirahat sejenak sebelum esok bersinar kembali. Kicauan burung pun mulai tersingkir dengan datangnya kabut-kabut yang membawa kedinginan.
Setelah memutuskan untuk bermalam di rumah tua yang mereka temukan, kelima sahabat itu tidak perlu risau lagi untuk bergantian berjaga ketika malam. Mereka hanya perlu menyiapkan keberanian kalau ada sesuatu yang tiba-tiba ikut bergabung dengan mereka di dalam rumah itu. "Brian mana?" tanya Josh pada People yang sedang menikmati mie instan sebagai makan malamnya. "Keluar bentar," katanya. "Gue juga nggak tahu pergi kemana dia," jawab People yang memang tadi itu sempat bertemu Brian ketika Brian akan pergi. Di saat keempat temannya sedang berkumpul, entah apa yang dilakukan Brian malam-malam begini di luaran sana. Brian memang salah satu teman yang kadang suka menyimpan banyak sekali misteri. Bahkan, hanya People saja yang mengetahui jika Brian memiliki kemampuan indera keenam. Bukan tidak mau memberitahu lainnya, Brian justru tidak mau yang lain tahu, karena itu bukan hal yang menyenangkan menurut Brian. "Guys," tidak beberapa lama Brian muncul dari luar pintu dengan menenteng sebuah kantong plastik di tangan kanannya. Brian tampak lebih bersemangat dari sebelumnya, seperti ada sebuah rencana besar di dalam otaknya. "Dari mana lo?" tanya Vigo pada Brian yang mulai membuka kantong plastiknya. "Nggak penting gue dari mana, yang penting ini." Brian mengangkat sesuatu dari dalam kantong plastik. Sebuah boneka kayu dengan patok kelapa sebagai kepalanya. Entah dari mana Brian mendapatkan boneka itu. "Jelangkung." People, Josh, Biu, dan Vigo menatap Brian dengan ekspresi bingung dan terkejut. Ingatan mereka kembali pada kejadian beberapa bulan yang lalu ketika melihat jelangkung di tangan Brian. "Bri, lo gila ya? Ngapain lo bawa-bawa beginian?" Biu berdiri dari duduknya. Wajahnya sangat marah pada Brian. Entah ada kenangan buruk apa antara Biu dan juga jelangkung hingga membuat dia sangat marah. "Malam ini kita bakal main jelangkung. Kalian ingat kan tujuan kita kesini ngapain? Kalian gak berpikiran kalau kita lagi liburan kan? Ingat tujuan kita di sini ngapain? Bikin film horor," jelas Brian tanpa menghiraukan Biu yang menatapnya sangat marah. Enggak, gue gak mau. Gue gak setuju. Gue gak mau pokoknya." "Lo itu kelewatan, Bri. Ini bahaya. Dan lo masih gak kapok juga apa?" Lagi Biu menolak rencana Brian yang membuat suasana semakin kacau. Biu bener, Bri. Kita pernah mainin ini dan lo tahu sendiri kan akibatnya gimana." Josh kemudian coba memberikan pembelaan terhadap Biu. "Itu karena waktu itu kita gak siap-siap aja. Ya kita belum mengerti kan cara mainin yang bener gimana. Udahlah percaya sama gue. Semua bakal baik-baik aja kok." "Biu, please percaya sama gue," saut Brian mencoba meyakinkan semuanya, terutama Biu yang mati-matian tidak mau bermain jelangkung itu lagi. "People, Vigo, lo berdua setuju kan sama gue?" tanya Brian pada People dan Vigo yang hanya diam saja. "Josh, gimana?" lanjut Brian juga meminta persetujuan dari Josh. Sejenak mereka saling bertatap mencari kesepakatan. Biu tetap kekeh tidak mau ikut bermain, sementara yang lainnya hanya diam seakan menyetujui rencana Brian. "Ya udah deh, oke gue ikut." Akhirnya People pun setuju. "Gue juga deh." Begitu juga dengan Josh. Gue ikut deh," jawab Vigo sedikit ragu karena Biu menatapnya intens. Biu tidak menyangka teman-temannya akan memainkan permainan konyol itu lagi, permainan yang sudah jelas-jelas mendatangkan bahaya bagi mereka. Awalnya memang baik-baik saja, tapi mereka tidak pernah tahu akhirnya akan seperti apa. Terserah, Biu melangkahkan kakinya pergi dari ruang tengah, naik ke atas menuju kamarnya dan juga Vigo. Rasanya ingin sekali Biu pergi dari tempat itu secepatnya. Keempat temannya tidak ada yang bisa mengerti rasa takutnya. Kejadian waktu itu masih membuat Biu trauma dengan permainan horor itu. Permainan konyol untuk memanggil arwah dan berkomunikasi dengan mereka. Terserah lo semua deh, gue gak peduli. Udah cukup gue jadi korban waktu itu. Gue gak mau lagi. Biu mengoceh sendiri di dalam kamar. Dengan duduk bersandarkan dinding tempat tidur, Biu menenggelamkan wajahnya pada kedua kaki yang dia tekuk.
Ia ingin sekali rasanya Piu memaki-maki mereka semua yang tidak mau mengerti posisinya. Tapi menurut Piu itu percuma. Tidak akan ada yang mendengarkan ocehannya. Piu, People kemudian masuk ke dalam kamar Piu. Tidak ada respon dari Piu. Piu tetap menunduk. Perasaan marah itu ada. Piu, kamu gak apa-apa kan? People menarik tangan Piu agar wajah manis itu terlihat. Dan benar saja Piu langsung mendongak dan menatap People. Dan lo masih tanya gue gak apa-apa? Gila ya, emang kalian gak ada yang ngertiin gue? Piu kemudian beranjak meninggalkan People dan duduk di ujung tempat tidur. Piu, bukan kita gak mau ngerti tapi apa? People, lo lupa kita pernah mainin itu dan hasilnya kita semua gak tenang kan? Mata Piu mulai berkaca-kaca ketika mengingat dengan benar kejadian waktu itu. Mereka semua berada dalam keadaan bahaya setelah memainkan Jenglangkung. Arwah gentayangan yang mereka panggil tidak mau pergi dan terus mengganggu mereka. Gue hampir mati, Pip. Gue gak mau itu kejadian lagi sama gue. Atau kalian yang ngalamin kayak gue waktu itu. Gue gak mau, gue takut. Dan akhirnya air mata itu terjatuh. Perasaan marah dan juga takut dalam diri Piu begitu besar. Piu masih ingat betul apa yang terjadi kepadanya ketika itu. Jelangkung itu membawa petaka bertubi-tubi untuk mereka, terutama untuk Piu. Bahkan Piu hampir mati ketika itu, dan sekarang mereka ingin mengulang permainan itu lagi. Piu, dengerin aku. People memegang kedua bahu Piu, membuat Piu semakin ingin menangis. Selama mereka bersahabat, baru kali ini People melihat Piu benar-benar menangis di depannya, dan itu membuat People benar-benar tidak tega. Piu memang satu-satunya di antara mereka yang paling lemah, tapi tidak pernah menangis seperti ini sebelumnya. Semua pasti baik-baik saja, percaya sama aku. Bocah People mencoba meyakinkan Piu kala itu. Baik-baik aja. Gua hampir mati waktu itu, People. Dan lo bilang baik-baik aja. Gak ada yang jamin kita baik-baik aja setelah ini. Bahkan sekarang kita lagi di tempat yang gak kita kenal. Lo juga masih inget ini kan? Ini tanda kita dalam bahaya, People. Piu kemudian menunjukkan kakinya yang masih memerah karena sesuatu yang tidak dia tahu ketika perjalanan menuju pulau waktu itu. Aku yang akan menjamin kamu untuk baik-baik saja. Aku jaminannya. Aku yang akan menerima semua hal-hal buruk yang terjadi sama kamu. People terus mencoba meyakinkan Piu agar percaya tidak akan ada hal buruk lagi yang terjadi padanya. Dan akhirnya Piu pun luluh dengan keyakinan yang diberikan oleh People. Oke, untuk kali ini aja. Kalau sampai terjadi sesuatu, kamu orang pertama yang akan aku benci. Ucap Piu mengancam untuk kesepakatan mereka. Aku janji, tidak akan terjadi hal buruk, percayalah. Seperti sebuah pertengkaran antara dua orang yang sedang jatuh cinta. Perdebatan itu berakhir dengan sebuah pelukan yang menenangkan. Sebuah kenyamanan tersendiri bagi Piu ketika People memeluknya, seperti merasa dilindungi dan terus dijaga. Kalau saja waktu boleh berhenti, People pun ingin juga lebih lama memeluk seseorang yang sebenarnya sudah sejak lama dia sayangi. Meskipun sama-sama memiliki perasaan satu sama lain, tidak ada keberanian untuk mengungkapkannya. Rasa takut kehilangan itu lebih besar. People dan juga Piu sama-sama merasa takut kehilangan. Banyak kemungkinan yang mungkin saja membuat mereka berpisah. Kemungkinan kehilangan orang yang disayang dan sahabat itu sangatlah besar. People. Piu sedikit menggerakkan tubuhnya yang berada di dalam dekapan People agar People ini melepaskan pelukannya. Iya sorry. People tersenyum dan melepaskan Piu. Sedikit canggung setelah pelukan itu, tapi sebisa mungkin mereka menetralisirkan situasi yang mulai hening itu. Jadi kita turun sekarang, tawar People pada Piu. Baiklah, ayo kita mulai. Piu berjalan mengekori People. Keberanian itu coba dia kuatkan lagi di setiap langkahnya. Kemungkinan-kemungkinan terburuk itu memang masih enggan pergi dari pikirannya. Tapi sudahlah,
Menurut Piyu, ketakutan itu harus dilawan. Setelah perdebatan yang cukup emosional itu, akhirnya kelima sahabat tersebut memutuskan untuk mengulang kembali permainan yang sempat mereka mainkan beberapa bulan yang lalu. Tepat pukul 9 malam, mereka akan memulai permainan itu. Semua sudah berkumpul di ruang tengah yang memang lebih luas dari ruangan lainnya. Udara dingin malam itu terasa sangat berbeda, lebih dingin dari sebelumnya. Angin yang biasanya bertiup kencang pun kini tidak sedikit pun terdengar suara deruannya. Begitu juga dengan hewan-hewan malam yang biasanya berbisik, kini seakan takut untuk bersuara. Suasana mencekam yang membuat dua orang di antara mereka merasa lebih takut dari sebelumnya. Sebuah meja bundar pun ikut sudah mereka siapkan sebagai alat meletakkan perlengkapan lainnya. Lilin, beberapa kertas, spidol, dan juga tentunya jelangkung sudah siap di atas meja. Brian mengikatkan spidol pada jelangkung tersebut, sementara People dan juga Josh menyiapkan kamera mereka untuk mengabadikan momen mencekam mereka nantinya. "Gimana?" teriak Brian pada People dan juga Josh. People hanya mengangkat jempolnya tanda sudah siap. Pukul 9 malam kurang 5 menit, persiapan sudah selesai semuanya. Mereka akan memulai ketika jam sudah menunjukkan pukul 9 tepat. Karena itu sudah menjadi pengaturan ataupun peraturan permainan tersebut. Mereka berdiri melingkari meja bundar tadi itu untuk bersiap memulai. "Gua bakal jelasin lagi peraturan permainannya," ucap Brian pada teman-temannya. "Jumlah kita ada 5 orang nih, dan itu sudah cukup. Peraturan pertama, jangan panik. Karena kalau satu dari kita panik, semua pasti bakal ikut panik. Yang kedua, nanti gue yang bakal baca mantranya, dan kalian berempat yang pegangin jelangkungnya ini. Yang ketiga, dan yang paling penting, ketika arwah itu datang, jangan sampai salah satu dari kita berhentiin permainan itu juga, gitu aja. Nggak boleh pingsan, dan yang terpenting jangan kabur. Kalau itu terjadi, kemungkinan terburuknya kita bakalan mati." Mendengar penjelasan Brian, Piyu langsung menelan kasar ludahnya yang terasa tercekat di dalam tenggorokan. Pikirannya melayang jauh ke belakang mengingat dirinya yang hampir mati ketika itu. "Kalian siap?" tanya Brian lagi. Semuanya berpandangan memandang satu persatu teman mereka, seolah ini adalah hari terakhir mereka bersama. Wajah-wajah menyedihkan itu muncul pada diri mereka. "Kayaknya gue gak bisa deh," lirik Piyu yang langsung mendapatkan pandangan dari teman-temannya. "Piyu, kita nggak bisa mundur sekarang. Gue mohon, kita pasti baik-baik aja kok," ucap Brian meyakinkan Piyu lagi. Tapi Piyu tidak melanjutkan perkataannya karena merasa seseorang menggenggam tangannya. Piyu melihat ke arah tangan kanannya. People menggenggamnya dengan erat seakan berbagi keyakinan dan keberanian. Sebuah sihir positif seolah datang dari People dan membuat Piyu tenang dan kembali yakin. Sebuah hal kecil dari People yang berpengaruh sangat besar dari Piyu. "Oke, udah jam 9 tepat. Kita mulai sekarang." Brian mulai menjadikan korek apinya dan menyalakan lilinnya. People, Josh, dan juga Piyu, dan juga Viko itu pun mulai menegakkan jelangkungnya dan memegangi dengan kedua tangan mereka. Jujur saja mereka semua takut dengan hal itu, tapi mereka berusaha sekeras mungkin agar tidak terlihat panik atau apapun itu yang akan mempengaruhi mental teman lainnya. Jelangkung, di sini ada pesta. Datang gendong, pulang bopong. Brian mulai melafalkan mantra pemanggil arwah. Setiap kata yang terucap seakan membawa hawa negatif yang semakin lama semakin kuat. Angin yang tadinya sunyi pun mulai bergemuruh dan menerobos masuk ke dalam rumah. Jelangkung, di sini ada pesta, datang gendong, pulang bopong. Brian kembali melantunkan mantranya sekali lagi. Angin pun kembali datang dengan sangat kencangnya. Angin itu mendobrak pintu yang tertutup dan masuk membawa dedaunan dari luar sana. Tepat di lantunan ketiga mantra pemanggil itu, boneka berkepala batok kelapa itu mulai bergerak-gerak sendiri. Dia datang.
ucap Jos yang merasa jelangkung tersebut mulai terasa berat. Piyu dan juga Viko saling bertatapan sesaat dan kembali fokus pada permainan. Jelangkung itu benar-benar berat sekarang, sangat berat sekali. Mereka berempat harus memegang dengan sangat erat agar jelangkung tersebut tidak terjatuh. Angin yang berhembus pun semakin kencang menandakan bahwa sesosok makhluk gaib telah bergabung dalam pesta mereka. "Apa kau sudah datang?" Brian mulai mencoba untuk berkomunikasi dengan arwah yang datang. Jelangkung tersebut mulai bergerak tidak karuan, mulai mencoretkan beberapa huruf di atas kertas itu. "Aku datang," tulis jelangkung tersebut di atas kertas. Mereka semua saling berpandangan dan tidak menyangka apa yang mereka lakukan berhasil mendatangkan sesuatu. "Siapa namamu?" tanya Brian lagi pada sosok yang terlihat itu. "Sekar." Jelangkung tersebut kembali menorehkan sebuah kata. Dia menuliskan sebuah nama seorang wanita. Sudah bisa dipastikan bahwa yang datang adalah seorang perempuan. "Sekar, di mana kamu tinggal?" "Di sini." Jawaban arwah yang bernama Sekar tersebut berhasil mengejutkan mereka semua. Ya bagaimana tidak, arwah yang datang justru pemilik rumah yang mereka tempati sekarang. Berapa usia kamu? Berapa umurmu?" Nada bicara Brian pun mulai terbata-bata karena takut. 19. Sebuah angka tertulis dengan pasti di atas kertas itu. Ternyata Sekar masih berumur 19 tahun ketika meninggal dunia. Entah apa yang terjadi dengan wanita semuda itu hingga harus pergi secepat itu. Brian terus bertanya kepada Sekar. Mulai dari keluarga Sekar hingga apa yang membuat Sekar meninggal pun ditanyakan oleh Brian. Dan mereka mendapat sebuah jawaban yang mengejutkan. Keluarganya meninggalkan Sekar dan kakak laki-lakinya ketika tahu kalau Sekar hamil oleh kakaknya sendiri. Dan pada akhirnya Sekar dibunuh oleh kakak yang sudah menghamilinya karena tidak mau mengakui anak yang sudah dikandung oleh Sekar. Cukup tragis memang apa yang dialami oleh Sekar semasa hidupnya sampai akhirnya meninggal dunia. "Gue udah gak kuat lagi, Bri," teriak Piyu yang sudah merasa tidak kuat lagi menahan jelangkung tersebut. Keringat Piyu bercucuran. Tidak hanya Piyu, semua juga mengalami hal yang sama. "Bri, mending lo suruh Sekar pulang sekarang. Kita semua udah gak kuat lagi nih." "Kasihan Piyu sama Viko, mereka udah gak kuat lagi," tambah Jos yang meminta Brian menyudahi permainan mereka. "Baiklah Sekar, kurasa pesta kami sudah selesai sekarang. Kamu boleh pulang dengan tenang," ucap Brian berhati-hati agar tidak membuat Sekar sakit hati karena menyuruhnya pulang. Angin semakin kencang berhembus di dalam ruangan tersebut. Jelangkung tersebut pun semakin berat terasa di genggaman mereka. Tepat ketika Brian ingin meniup lilinnya, jelangkung tersebut kembali menorehkan sebuah kalimat di atas kertas. "Aku bersama kalian, ini rumahku. Aku tidak akan pergi." Mereka semua tercengang dengan kalimat yang dituliskan oleh Sekar di atas kertas itu. Mereka bertanya-tanya apa maksud dari kalimat itu. Tidak ada seorang pun yang mengerti betul apa maksud dari tulisan Sekar tersebut. Mungkinkah Sekar tidak mau pulang? Apa dia akan bersama dengan mereka setelah ini? Apakah Sekar akan menghantui mereka? Terlalu banyak pertanyaan menakutkan yang muncul setelah kalimat terakhir itu dituliskan. Tepat ketika angin yang sangat kencang tadi itu tiba-tiba menghilang, jelangkung tersebut terjatuh dan lilin pun mati dengan sendirinya. Bebarengan dengan Brian yang juga tiba-tiba ikut terjatuh ke atas lantai. Terkejut, tentu saja, Brian sangat terkejut. Dia merasa seseorang telah menabraknya sangat keras hingga terjatuh. Bukan hanya Brian, keempat temannya juga tidak kalah terkejutnya dengan Brian. Brian hanya menatap kosong, merasakan detak jantungnya berdetak begitu cepat, tidak beraturan. Brian membayangkan petaka apa yang akan terjadi setelah salam perpisahan Sekar padanya barusan. People dan juga Jos membantu Brian untuk kembali berdiri, tetapi Brian masih menatap kosong ke arah jelangkung tadi. Permainan pun berakhir dengan sebuah kalimat terakhir yang menjadi tanda tidak baik untuk mereka. Sebuah pesan tersirat dari Sekar pada mereka.
Arwah itu tidak mau pergi. Dia masih ingin bergabung dan ini adalah rumah Sekar. Dia tidak akan meninggalkan rumahnya begitu saja. Mereka berlima hanya bisa menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Permainan konyol itu sudah mendatangkan arwah penasaran yang masih memiliki masalah di dunia nyata. Kemungkinan terburuk itu seakan datang mendekati mereka saat ini. Hanya ada dua pilihan di depan mereka: berlari sejauh mungkin dari teror Sekar atau menghadapi setiap petaka yang diberikan oleh Sekar nantinya. Untuk saat ini mereka hanya bisa menunggu sesuatu yang kini sudah mengintai mereka. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part kedua yang nantinya sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya dan akhir dari kisah ini, kita saksikan saja di part yang selanjutnya, di video yang selanjutnya akan saya bikin ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.